Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul? Allah selain mengklaim bahwa jiwa kita adalah miliknya, bahwa hidup dan mati kita adalah miliknya, lalu kemudian Allah juga mengklaim bahwa bumi tempat kita berpijak ini, tempat kita hidup ini juga adalah miliknya, dan memastikan bahwa bumi ini adalah tempat berkumpul bagi manusia. Jadi saking sulitnya Rasulullah, saking susahnya Rasulullah, saking sukanya Rasulullah pada saat itu untuk menyentuh hati nurani kaum kafir Quraisy dengan Al-Quran yang dimilikinya, sampai-sampai Allah harus menghujahkan, harus mendogmakan pada saat itu kepada kaum kafir Quraisy. Namun ini juga untuk seluruh manusia, karena kaum kafir Quraisy itu kan manusia, bahkan kepada seluruh kaum jin, bahkan kepada seluruh setan marakayangan yang sedang mencoba mencari selamat, baik itu selamat di dunia ketika dia hidup maupun nanti ketika dia telah mati. Sekali lagi, ketika kondisi kita ini sedang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, dalam lubang kejahiliahan, ke dalam lubang kemungkaran, dan ketika melihat sebuah kebaikan datang, jangan berperilaku seperti kaum kafir Quraisy. Nikmati saja kemaksiatan kalian, kemungkaran kalian, kejahatan kalian. Artinya jangan memerangi mereka yang secara nyata berperilaku baik, berbuat baik. Muhammad kurang baik bagaimana ketika masa hidupnya senantiasa menolong fakir miskin, kejujurannya diakui baik di kalangan teman-temannya maupun musuh-musuhnya. Ketika mereka tidak bisa menyentuh Muhammad, lalu mereka mengolok-olok Al-Quran, mereka mengolok-olok firman Allah. Ya kalau sudah begitu, mampuslah kau. Muhammad hanya seorang manusia, mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika Rasulullah sedang gundah, ketika Rasulullah sedang resah karena sulitnya menyadarkan kaum kafir Quraisy, maka Allah senantiasa mengingatkan, itu bukan urusanmu Muhammad. Urusanmu sekedar menyampaikan. Bagi mereka yang sangat luar biasa keras kepala, luar biasa ingkar, luar biasa pendusta, dan terakhir luar biasa pendurhaka, itu urusannya denganku. Katakan kepada mereka, aku sudah membinasakan umat-umat terdahulu, dan aku juga akan membinasakan umat-umat yang akan datang, karena aku memiliki hak atas hidup mereka, memiliki hak atas mati mereka. Aku yang menciptakan air mani yang ada di mereka, dan aku tumpahkan ke dalam ruh, ke dalam rahim yang sangat kukuh. Dan lalu ketika mereka sudah menjadi manusia, mereka kukumpulkan di dalam bumi. Suaraku itu bukan suara main-main, katakan kepada mereka. Suaraku itu adalah hujah, kabar gembira, sekaligus pemberi peringatan yang nyata. Jangan nanti ketika kalian menangis di jahanam, ketika kalian menangis di jahim, ketika kalian menangis di hawiyah, ketika kalian menangis di sakor, berkata bahwa tidak ada yang sampai kepadaku. Sementara Rasulullah itu gaungnya sudah luar biasa. Sekarang teknologi sudah luar biasa canggihnya, teramat sangat. Bagaimana mungkin kalian tidak mendengar Islam? Meskipun di dalam Islam hak untuk mengislamkan, hak untuk memberi hidayah itu hanya di tangan Allah. Manusia tidak mungkin memiliki hak itu. Kita ikuti tradisi Sunni, bahkan kakeknya, bahkan pamannya pun matinya dalam keadaan yang kafir.
Kalau di tradisi Syiah jelas kakek dan pamannya adalah seorang muslim, melindungi Nabi Muhammad sampai mati. Begitu. Allah tuh kalau sudah mengklaim sesuatu tidak setengah-setengah, penuh 100%. Aku yang membuat kalian menjadi bayi lewat rahim perempuan dari berkumpulnya oparin dan mani. Lalu aku kumpulkan kalian di dalam bumi. Mau sombong apa kalian? Mau sombong apa kau Namrud? Mau sombong apa kau Fir'aun? Mau sombong apa kau Abu Sufyan, kepala mafia di zaman Rasulullah? Aku pemilik segala sesuatu, Allah memastikan. Jadi tidak ada setengah-setengah kalau Allah sudah mengklaim sesuatu. Dan Allah pastikan bumi ini adalah tempat berkumpul bukan hanya manusia, kaum, jin, setan, mara, kayangan. Paling suka itu yang namanya bumi. Bahkan bumi sempat menjadi posisi di mana adalah puncak titik alam semesta. Segala sesuatu berpusat di bumi, sempat itu sebelum ada kepercayaan kepada heliosentris, pusatnya adalah matahari. Keyakinan itu bahkan pendirinya kalau tidak salah Galileo dihukum mati oleh gereja Katolik. Begitu. Surat Al-Mursalat, Allah memastikan Dia yang menciptakan para malaikat. Dan tidak tanggung-tanggung Allah kalau berkata, aku turunkan para malaikat setiap harinya seperti hujan badai yang sangat luar biasa derasnya. Sekarang siapa yang bisa menghitung air hujan? Apalagi air hujan itu disertai badai yang sangat luar biasa. Begitu Allah terus mengirimkan rahmatnya, mengirimkan para malaikatnya, agar setan mara kayangan tidak semena-mena sebelum malaikat tercipta itu. Setan mara kayangan dulu Allah ciptakan, dan luar biasa kerjanya hanya bersenang-senang, berpesta pora, tanpa memikirkan segala sesuatu akibat yang telah dia buat, kerusakan-kerusakan. Lalu para malaikat bereskan semuanya. Lalu Allah ciptakan jin dari api. Berkata dari api ini bukan berarti 100% dari api. Mana ada api yang bisa hidup? Hanya unsur kebanyakannya adalah dari api. Namun juga ada unsur tanah di dalamnya, ada unsur angin. Bercampur. Lalu ternyata kelakuan kaum jin luar biasa. Kerjanya hanya berperang, memamerkan dirinya, memegahkan dirinya. Benar-benar kehidupannya seperti hutan belantara, siapa yang kuat dia yang menang. Lalu Allah hendak menciptakan manusia yang terbuat dari tanah. Dan bukan berarti manusia itu seluruhnya terbuat dari tanah. Kalau tidak ada unsur api di dalam diri kita, mampus. Di dalam jantung ini apinya luar biasa. Tanpa hentakan api di dalam diri kita, kita tidak bisa bernapas. Ada api juga di dalam diri kita, makanya mudah bagi iblis untuk menggoda manusia karena ada unsur apinya, dan mudah juga bagi Adam untuk menyadarkan keturunan iblis, keturunan setan mara kayangan, karena ada unsur api, karena mengenal api yang ada di dalam tubuhnya. Begitu luar biasanya Allah mencerdaskan Adam. Sekali lagi, celakalah kau para pendusta kebenaran. Kau kalau sudah tidak percaya, sudah tidak percaya saja. Aku tidak percaya Al-Quran, titik. Jangan aku tidak percaya Al-Quran. Al-Quran itu pendusta, Al-Quran itu pembohong, disebarkan oleh Muhammad yang tukang kawin, tukang perang. Jangan seperti itu. Nanti urusannya dengan Allah sekali lagi. Kalau kau punya kitab Al-Quran, kalau bahkan kau tidak percaya Tuhan, kau punya etika sebagai seorang ateis, ya sudah, nikmati. Jangan ganggu umat Muhammad. Jangan ganggu umat Islam. Kecuali kalau mereka mengganggu kalian, ya silakan kalian ganggu juga sesuai dengan kegangguan mereka. Karena itu namanya oknum, bukan seluruhnya. Selalu ada oknum di mana-mana, di agama manapun.
di mazhab manapun selalu ada oknum. Alhamdulillahirabbil alamin.